Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Patadungan SPD, guru di SMA Negeri 5 Luwu, Sulawesi Selatan. Dengan ini saya mempersembahkan video karya inovatif pembelajaran pertemuan 3 dengan materi praktikum pembelahan mitosis pada sel akar bawang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita dalam keadaan sehat dalam menerima materi pembelajaran hari ini. Ya. Nah, ingat selalu jaga kesehatan. Ya, ingat protokol kesehatan. Nah, Ibu mau cek dulu kebersihan bajunya dan kebersihan tempat duduknya. Coba silakan berdiri dulu, Nak. Nah, sudah rapi semuanya. Ya, cek kerapihan. Ya, silakan dicek juga sampah-sampah di bawah mejanya. Ada sampah tidak? Kalau ada sampah silakan dibuang di tong sampah. Ya, kalau sudah tidak ada sampah silakan duduk, Nak. Nah, sebelum kita belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih, Nak ketua kelas. Nah, hari ini Ibu mau cek dulu kehadirannya ya. Asmita, Anugrah, Fitri, Ahmad Rial, Ervina, Cika, Muhammad Rijal. Apa hadir semua di sini, Nak? Hadir semua. Alhamdulillah ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, anakku mengadakan literasi dulu ya, seperti biasanya. Silakan, Nak, dibaca buku bacaannya dan modul yang sudah Ibu berikan. Silakan, Nak, dibaca. Nanti Ibu mau persiapkan dulu share-nya. Iya, anakku sudah literasi ya. Nah, sekarang perhatikan materi kita hari ini, yaitu kita akan praktikum tentang pembelahan sel pada tanaman, ya, yaitu pada akar bawang. Ya, ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya. 4.4 menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Kemudian indikatornya yaitu 4.4.5 mengamati tahapan-tahapan pembelahan sel pada hewan dan tumbuhan. 4.4.6 menyajikan data hasil pengamatan pembelahan mitosis pada sel tumbuhan. Dan 4.4.7 mengkomunikasikan data hasil pengamatan pembelahan sel mitosis pada sel tumbuhan, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembelahan mitosis, ya Nak ya? Ada yang masih ingat apa itu pembelahan mitosis? Nah, coba Alwan. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua ceranakan yang mempunyai karakter identik dengan sel induk. Iya, jadi pembelahan mitosis itu menghasilkan dua sel anakan yang dimana sel anakannya ini jumlah kromosomnya sama dengan sel induknya. Ada yang lain lagi? Ya, coba Ahmad Rial. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang melalui beberapa tahapan teratur, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Iya ya, betul sekali ya. Jadi pada pembelahan mitosis itu ada tahapan-tahapannya ya. Ada 4. Apa saja itu, Nak? Profase, metafase. Oke, bagus sekali. Nah, sekalian ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, tempat terjadinya pembelahan mitosis
pada sel hewan itu di mana, Nak? Di semak. Ya, angkat tangannya, siapa yang tahu? Tangannya di haluan? Di semak. Iya, di sel somatik atau sel-sel tubuh, ya. Nah, kalau pada tumbuhan, di mana terjadinya pembelahan mitosis? Silakan, Nak. Pada jaringan-jaringan meristem. Iya, pada jaringan-jaringan meristem yang selnya aktif membelah. Ada yang bisa kasih contoh jaringan meristem yang mana yang terjadi pembelahan mitosis? Silakan, Arvina. Pada ujung akar dan ujung batang. Oke ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan anakku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengamati tahapan-tahapan pembelahan mitosis melalui video pengamatan dan praktikum dengan benar. Ya, bisa ditulis, Nak, ya, di buku catatannya. Bisa diingat. Kemudian yang kedua, peserta didik kalian dapat menyajikan data hasil pengamatan pembelahan mitosis pada sel tumbuhan dengan benar. Itu tujuan kita yang kedua. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkomunikasikan data hasil pengamatan pembelahan mitosis pada sel tumbuhan dengan benar. Ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak ya. Adapun model pembelajaran yang Ibu gunakan di sini, kita gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning, ya. Itu fase pertamanya, di situ ada orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti Ibu ada kasih video pengamatan atau praktikum akar bawang ya, Naya. Nanti anak amati permasalahan yang ada pada video. Yang kedua, Ibu akan organisasikan anakku pada kelompok-kelompok sesuai dengan kelompoknya pada pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, yang ketiga itu membimbing penyelidikan ya. Jadi Ibu nanti akan membimbing diskusi anakku ya dalam kelompok ya. Nah, di situ juga nanti kita akan lakukan praktikum menggunakan mikroskop ya. Nah, apa yang akan dilihat itu adalah preparat akar bawang. Ya, kita mau lihat tahap-tahap pembelahan mitosis. Ya, yang keempat ini ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, anakku nanti akan menggambar ya hasil pengamatan yang kita amati pada preparat awetan pada menggunakan mikroskop. Ya, kemudian hasilnya itu kita akan gambar ya di kertas HVS dan akan ditempel pada kertas karton. Ya, bisa dipahami. Ya. Nah, kemudian hasil karya itu akan dipresentasikan di depan kelas bersama kelompoknya, ya. Yang kelompok lain nanti akan menanggapi. Kemudian yang fase yang kelima di sini akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Nanti anakku Ibu akan evaluasi ya. Bagaimana proses pemecahan masalahnya tadi pada waktu kita presentasi. Kemudian anakku juga bisa mengambil kesimpulan ya, membuat kesimpulan dari hasil pengamatan itu. Paham? Oke. Nah, penilaian yang Ibu gunakan di sini ya ada 3, penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Oke, sekarang kita menonton video dulu ya, Nak ya. Senang menonton video? Senang. Kita menonton video dulu ya, video akan putar. Ya, nanti anakku akan mengamati ya permasalahan-permasalahan yang ada pada video tersebut ya. Nah, kemudian kita simak apa saja permasalahan-permasalahannya ya. Ini tentang video praktikum pada akar bawang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Skordia 21. Baik, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengamati pembelahan mitosis pada ujung akar bawang. Hal pertama yang kita lakukan adalah menumbuhkan akar bawang dengan cara meletakkan akar bawang di tempat daerah yang lembab atau mencampurkannya di atas air. Jadi kita bikin seperti tusuk sate atau seperti ini juga bisa. Nah, jangan lupa terlebih dahulu bersihkan bagian bawah bawangnya agar akarnya cepat tumbuh.
ujung akar bawang, kemudian kita masukkan ke dalam larutan kolkisin 0,62% selama 1-2 jam. Tujuannya adalah untuk menghambat pembentukan benang spindle pada proses pembelahan dan memperbesar ukuran kromosom apabila kita ingin mengamati jumlah kromosomnya. Setelah itu kita buang larutan kolkisin tadi dan kita ganti dengan larutan carnoise. Nah, carnoise ini bertujuan untuk memfiksasi atau mempertahankan kondisi selnya, dan kita lakukan selama 2-3 jam. Nah, ini jika sampel tidak ingin langsung diamati, jadi kita buang dulu larutan carnoise-nya dan kita ganti dengan alkohol 70%. Dan kemudian kita simpan sampai waktu pengamatan, jadi bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tapi apabila langsung ingin diamati, maka perlu disimpan di dalam alkohol 70% dan langsung diamati. Berikutnya adalah maserasi. Tujuan dari perlakuan ini adalah untuk memutus ikatan antar dinding sel sehingga pembelahan mitosisnya menjadi diamati. Untuk model perlakuan sendiri ini, hidrolis ini cukup banyak. Misalnya kita masukkan ke dalam tabung reaksi potongan akar tadi, kemudian kita masukkan ke dalam oven dan dibiarkan selama 15 menit dengan suhu 60 derajat, atau seperti yang saya lakukan dengan melakukan objek gelas di atas bunsen. Tetapi ingat, jangan sampai kering dan akarnya gosong. Jadi sebentar saja. Kemudian kita serap sisa-sisa HCl tadi dan kita beri pewarna, yaitu asetonurserik 2%, dan dibiarkan selama 15-30 menit untuk penyerapan warna secara optimal. Nah, asetonurserik ini fungsinya adalah untuk mewarnai inti sel. Oh ya, pewarnaan ini lamanya tergantung pada keadaan sampel, jadi bisa 15-30 menit atau bisa juga 15-45 menit atau lebih. Nah, setelah 45 menit atau lebih, kemudian sisa-sisa dari asetonurserik ini kita bersihkan dengan asam asetat 45%. Seperti ini, kita bilas untuk memperjelas pengamatan nanti. Kemudian sisa dari asam asetat itu kita serap dengan tisu. Dan kemudian kita tutup dengan cover glass. Jangan lupa di bawahnya diletakkan tisu dan jangan sampai ada partikel lain di atas objek gelas atau cover glassnya, agar saat di-squash seperti ini kaca objeknya atau cover glassnya tidak pecah. Nah, selain di squash seperti ini, teman-teman juga bisa memukul cover glass itu dengan ujung pensil yang lunak atau ada penghapusnya. Nah, setelah squash seperti ini, lalu kita lakukan pengamatan. Nah, saya di sini mengamatinya dengan perbesaran objektif 100 kali. Nah, jangan lupa memberi minyak imersi pada cover glassnya saat menggunakan perbesaran tersebut. Ya, ini mikroskopnya langsung menyambung dengan laptop ya, Nak ya. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, berikut ini adalah fase-fase pembelahan pada pembelahan mitosis. Yang pertama ada profase. Anakku tadi sudah menonton videonya? Ya, Bu. Yang tadi nontonnya? Ya, Bu. Oke. Nah, apa permasalahan yang kalian amati pada video tersebut? Siapa yang mengamati tadi, apa yang kalian amati? Akan Kartika? Tentang tahap pembelahan mitosis. Oh, ada tahap-tahap pembelahan mitosis yang tadi diamati ya, Kartika ya? Yang lainnya bagaimana? Ada tidak tahap-tahap pembelahan mitosis tadi yang diamati pada video? Nah, apa
2 metafase, 3 anafase, 4 telofase. Oh iya, oke ya. Tadi ada tahap profase, metafase, anafase, dan telofase ya yang kalian amati tadi ya. Nah, bagaimanakah proses pada fase-fase pembelahan mitosis tersebut ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti kalian analisis bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu mau membagi kelompoknya ya nak ya. Nah, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Anakku sekarang bentuk kelompoknya. Ya, silakan berdiri untuk membuat kelompok. Jadi anakku sudah duduk berkelompok ya. Kelompok berapa ini? 1. Ini 2. Yang di belakang 3 dan 4. Oke. Nah, sekarang kita mau praktikum ya nak ya. Nah, kita mau melihat fase-fase pembelahan mitosis pada akar bawang. Ini ada 4 preparat ya. Nanti kita ambil, kita lihat dulu ini fase apa pada mikroskop ya. Ini fase apa? Kemudian nanti kita gambar ya. Nah, untuk memudahkan kita menggambar nanti, yang hasil dari pengamatan kita itu, nah ya kita foto ya. Kita foto, kemudian kita gambar. Ibu nanti bagikan juga kertas HVS ya. Ada semua peralatannya kan? Ada pensil, ya, pewarna, gunting, lem, ada semua ya? Oke, bagus sekali anak ya. Jadi silakan perwakilan kelompok untuk mengambil mikroskopnya masing-masing dengan preparatnya. Kemudian tolong setiap perwakilan kelompok juga mengambil LKPD dan LKS praktikumnya nak. Silakan maju di depan. LKS dengan ya, ambil mikroskopnya. Hati-hati dipegang ya nak ya. Ya, bantu temannya nak ke sini. Bantu temannya untuk mengambil. Ya, kita tidak tahu apa yang kita dapat ya, profase kah, metafase kah, anafase kah, nanti kita lihat sendiri di praktikumnya. Oke, silakan. Nah, ini kertas kartonnya juga, silakan diambil yang perempuannya, perwakilan perempuannya, silakan ambil. Kita arahkan dulu mikroskopnya ke arah cahaya nak, ya, ke arah cahaya. Profasi, jadi nanti kita foto ya, kita ambil fotonya, kemudian kita gambar pada kertas HVS ya, yang ibu sudah kasih. Nah ini, yang ini apa? Gambar apa? Sudah dapat? Sudah. Metafase? Ya, bisa. Jadi nanti kita foto dulu, baru kita gambar ya. Nah, setelah ini bisa keliling ke tempat kelompok lain untuk mengambil sampah anunya juga ya, preparasnya ya. Bisa mengambil foto ke tempat lain. Nah, silakan, silakan. Kalau yang ini, iya bisa di foto nak. Belahan apa nak? Silakan, sudah diambil fotonya? Ada. Silakan digambar ya nak ya. Kalau sudah bisa di ke tempat kelompok lain untuk bertukar ya, supaya lengkap kita punya pembelahan ya. Yang kita dapatkan telofase. Oke. Silakan ya diambil gambarnya. Kalau sudah diambil gambarnya, kita keliling di kelompok lainnya untuk mengambil gambar juga, supaya semuanya bisa digambar. Oke, silakan nak. Ya, bisa mengambil gambar.
Ya, yang lainnya bisa membuka LKPD-nya, menuliskan apa-apa saja pertanyaan di LKPD, didiskusikan sama temannya. Ini Rijal curi juga. Sudah diambil fotonya? Empat sudah di situ Pak. Kita gambar di sini ya. Kemudian ada yang menyelesaikan LKPD-nya ya. Ada yang menyelesaikan LKPD, ada yang menggambar ya Nak ya. Oke, silakan Nak, silakan kalau sudah difoto. Silakan dikerja Nak. Ya, seru juga ini bagaimana kelompok 2? Nah, sementara menggambar ya. Gambar apa tadi itu Nak? Tapi sudah semua ambil gambar ya. Jadi sudah lengkap 4 ya prosesnya ya. Di sini bagaimana untuk LKS-nya sudah ada apa itu berdasarkan gambar tersebut tentukan masing-masing fasenya ya, ada profase dan telofase sama di situ LKPD-nya. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua sudah dijawab sementara. Oke, bagaimanakah peristiwa yang terjadi tiap fasenya ya? Oke, silakan Nak, bisa membuka modulnya. Oke, bagaimana dengan kelompok berapa? 4 ya? Kelompok 3. Kelompok 3, aduh rame juga di sini. Bagaimana? Sudah di nomor 2. Oke, nomor 2. Apa di situ pertanyaannya, Vika? Ciri-ciri setiap fase, Bu. Ciri-ciri setiap fase. Kalau tahap profase ciri-cirinya apa itu, Nak? Membran nukleus dan degradasi atau menghilang, Bu. Oh, membran nukleusnya sudah mulai menghilang ya. Bagaimana, Rijal? Tahap apa itu kita gambar, Nak? Profase. Oke, nanti diwarnai ya Nak ya. Diwarnai semenarik mungkin, kemudian ditempel pada kalau apa? Gambar apa itu Nak? Anafase. Oke, nanti diwarnai ya Nak ya. Nah, bagaimana kelompok 4? Sudah. Bagaimana nomor berapa ini? Ciri-ciri setiap fase pembelahan. Coba pembelahan mitosis tadi ada berapa fase? 4. Apa saja? Nah, tapi sebelum tahap pembelahan itu ada tahap sebelumnya ya? Tahap apa itu? Interfase. Oke, nanti itu juga sebagai bahan presentasi ya Nak ya, walaupun kita tidak mengamati interfasenya ya. Oke, silakan Nak digambar. Nah, ini sudah mulai menggambar. Tahap apa itu Nak kita gambar? Tahap telofase. Tadi sudah semua diambil gambarnya? Di dalam tahap 4? Silakan ya Nak ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 sudah mau selesai gambarnya ya. Nanti tinggal digunting-gunting, kemudian ditempel ya Nak ya. Mana Rijal? Mewarnai Rijal? Ini juga sudah mau selesai ya. Profase metafasenya.
Ya, bagaimana nak? Mulai ya. Bagaimana di situ menempel? Menempel ya nak ya. Oke. Sudah selesai semua SKPD-nya dikerjakan ya nak ya? Di sini kelompoknya sudah semua? Bisa mungkin pakai spidol ya nak ya? Siapa sampai ini letaknya di sini? Siapa bangi? Ibu Jo. Ya. Bacanya nah. 1, 2, 3. Ini nah. Ya, bagaimana nak? Sudah selesai gambarnya? Iya. Sebelum kita menyajikan hasil karya tadi di depan kelas presentasi, mikroskopnya dikembalikan dulu ke meja yang satunya nak, supaya siapa tahu nanti jatuh atau bagaimana. Silakan nak. Kelompok 3 silakan kembalikan dulu mikroskopnya ke meja supaya kita lebih leluasa ya. Ya, kalau sudah persiapkan ya, kita masuk ke presentasi ya. Ya, sudah selesai semua nak? Karyanya? Oke, sekarang kita presentasikan hasil karyanya anak semua ya. Nah, siapa yang mau presentasi duluan hasil karyanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alun Farhat. Saya Tri Fidianti, saya Siti Rahmadani, saya Fitri Milasari. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang pembelahan mitosis pada sel tumbuhan, yaitu akar bawang, yang akan dijelaskan oleh salah satu rekan kami. Persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pembelahan mitosis. Seperti yang kita ketahui, pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel dua anakan. Seperti yang kita lihat, proses pembelahan mitosis ada 4, yaitu ada yang pertama profase. Profase itu adalah penimbunan energi yang untuk pembelahan sel dan nukleus telah terdegradasi. Terus yang kedua adalah metafase. Metafase ini sendiri adalah masing-masing kinetomer dari sentromer yang dihubungkan ke sentrosom melalui benang-benang spindle. Kemudian yang ketiga adalah anafase. Anafase ini adalah jumlah kromosom pada sel kutub sama dengan jumlah kromosom pada kutub lainnya. Kemudian yang keempat adalah telofase. Telofase ini sendiri adalah kromosom akan berubah menjadi benang-benang kromatin, membran inti, dan nukleus mulai terbentuk lagi. Mungkin itu adalah penjelasan saya, dan saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi hasil pengamatan kami. Apakah ada dari kelompok lain yang memberi pertanyaan, tanggapan, atau saran? Dan kepada kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahya Persika Masud, perwakilan dari kelompok 2, ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu
apa perbedaan antara pembelahan mitosis pada sel hewan dan sel tumbuhan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada sel hewan terjadi di sel tubuh dan pada sel tumbuhan terjadi di jaringan meristem. Dan kemudian pada sel hewan memiliki sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Apakah kelompok 2 sudah menerima jawaban kami? Saya kira masih kurang dan saya akan memberikan tambahan tentang perbedaan pembelahan mitosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yaitu yang pertama, pada sel hewan bidang pembelahannya tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan membentuk bidang pembelahan. Yang kedua, sel hewan plasma membran mengenting ke dalam yang diikuti pembagian sitoplasma, sedangkan di sel tumbuhan tidak ada pengentingan plasma membran tetapi membentuk bidang pembelahan. Iya, jadi bagaimana kelompok 1 sudah bisa menerima? Iya, jadi ada perbedaan antara pembelahan sel hewan dengan pembelahan sel tumbuhan ya Nak ya. Jadi yang pertama itu di sini kalau pada sel hewan itu memiliki sentriol ya, sedangkan pada sel tumbuhan dia tidak memiliki sentriol. Nah, kemudian yang kedua di sama membran menggenting ke dalam diikuti pembagian sitoplasma atau sitokinesis ya. Nah, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada penggentingan ya, penggentingan ke dalam, tapi yang ada itu adalah membentuk bidang pembelahan terjadi. Kemudian pada sel hewan terjadi pada sel tubuh, sedangkan pada sel tumbuhan terjadi pada sel meristem. Oke ya, bisa ya? Iya, silakan ditutup kelompok 1. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Kelompok selanjutnya siapa? Kelompok yang mau presentasi? Oh, kelompok 2. Silakan kelompok 2 naik di depan. Ya, yang lainnya memperhatikan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Kartika Masud. Saya Nur Qalbi. Saya Ahmad Rasuludin. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelahan mitosis pada sel tumbuhan, khususnya pada akar bawang, yang akan dijelaskan pada teman kami. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, profase. Membran nukleus terdegradasi atau menghilang. 2. Metafase. Kromosom berjajar pada bidang ekuator. 3. Anafase. Kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. 4. Telofase. Kromosom berubah menjadi benang kromatin. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ya, kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Pindrakati. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2, yakni apakah pembelahan sitokinesis terjadi pada tumbuhan? Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, terjadi sitokinesis pada sel tumbuhan. Namun, pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku sehingga tidak terjadi di pemisahan membran plasma, melainkan pembentukan dinding sel yang memisahkan sel menjadi 2 bagian. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apa kelompok 3 menerima? Menerima. Tadi pertanyaannya apakah pembelahan sitokinesis itu terjadi pada sel tanaman? Ya, tadi sudah dijawab, benar sekali ya jawabannya. Terjadi pada sel tanaman, ya. Namun pada sel tanaman itu karena dia memiliki dinding sel yang kaku ya, Nak ya. Nah, sehingga tidak terjadi perpisahan membran plasma, melainkan ada pembentukan dinding sel sehingga selnya itu terbagi menjadi 2, ya, terpisah menjadi 2 bagian, ya. Nah, itu karena ada dinding
selnya. Jadi seperti pada gambar ini, coba perhatikan ya. Nah, jadi dia tidak terpisah, namun ada seperti sekat dinding selnya ya. Oke. Ya, bagaimana? Apalagi atau masih ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Sudah tidak ada. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, bagaimana dengan kelompok selanjutnya? Silakan, kelompok berapa yang mau naik? Kelompok 4 ya. Ya, silakan kelompok 4 ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Saya Marni Fitriani, saya Nurul Firwan, saya Pina Jafar. dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang pembelahan mitosis pada tumbuhan akar bawang yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Marni. Ya, jadi pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang membagi 2 sel anakan, yang dimana pembelahan mitosis tersebut mempunyai tahap-tahap yang teratur seperti profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, jadi profase yaitu penimbunan energi untuk pembelahan sel, sedangkan metafase yaitu masing-masing kinototor pada sentromer dihubungkan ke satu sentromer oleh benang-benang spindle. Dan sedangkan anafase yaitu masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Sedangkan telofase sendiri yaitu kromosom akan berubah menjadi benang-benang kromatin, membran inti, dan nukleus akan berubah ke bentuknya semula. Ya baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu bagaimana jumlah kromosom pada sel anakan. Ya, jadi jumlah kromosom pada sel anakan itu sama dengan sel induk. Ya, jadi tadi bertanya ya, berapa jumlah kromosom pada sel anakan? Ya, tadi sudah dijawab dengan kelompok 4 ya, bahwa jumlah kromosom pada sel anakan itu sama dengan jumlah kromosom pada sel induk. Jadi dia identik ya, Nak ya? Oke. Ya, bagaimana dengan kelompok 1? Apakah setuju dengan jawaban kami? Iya. Apakah masih ada kelompok yang ingin bertanya? Tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Ya, Oke, belum. kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya siapa? Kelompok yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vika Pindrakanti, saya Nebraka, saya Smita Lui. Baiklah, presentasi kami akan dibacakan oleh teman kami. Pada pembelahan mitosis pada sel tumbuhan terjadi tahapan, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada profase terjadi membran nukleus terdegradasi atau menghilang. Pada metafase, kromosom berjajar pada bidang ekuator. Pada anafase, kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada telofase, membran inti dan nukleus terbentuk kembali. Itulah tadi hasil presentasi kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, menambahkan, dan lain-lain? Kami persilakan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Jadi, sebelum tahap profase ada tahap interfase, yaitu tahap persiapan atau pengawalan dan penimbunan energi untuk pembelahan sel. Oke. Ya, jadi
untuk penambahan ini ya, untuk semua tadi Ibu lihat belum ada fase awal dari pembelahan mitosis. Jadi ada fase di awalnya dulu, nah diawali dengan fase interfase. Ya, fase itu persiapan untuk pembelahan. Di situ ada pertumbuhan dan perkembangan sel. Ya nak ya. Iya, jadi pada fase interfase itu ada 3 tahap ya nak ya. Ada tahap GAP 1 ya, ada tahap sintesis ya, ada tahap GAP 2. Kemudian persiapannya itu langsung ke pembelahan mitosis. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan ditutup Pak. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi kita sudah presentasi ya nak ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ya dari proses pembelajaran kita hari ini? Ya, dari presentasi kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Alwan naik di sini nak, di depan. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Yang pertama, pembelahan mitosis pada tumbuhan terjadi pada jaringan meristem yang sel-selnya aktif membelah. Contohnya pada ujung batang, ujung akar, dan pada kambium. Yang kedua, pembelahan mitosis pada tumbuhan terdapat 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase yang diawali pada tahap interfase. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya menyebabkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali ya ya kesimpulannya. Silakan blok dulu untuk Alwan. Aku mau kasih penguatan untuk kesimpulannya tadi Nak Alwan ya. Nah, kesimpulan kita hari ini kita tertuju lagi pada tujuan pembelajaran awal kita. Ya nak ya? Ya, yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran kita. Peserta didik dapat mengamati tahapan-tahapan pembelahan mitosis melalui video pengamatan dan praktikum dengan benar. Nah, Ibu mau bertanya, tahapan-tahapan dalam pembelahan mitosis yang kalian amati apa saja? Yang pertama, Oke ya, ada 4 tahap ya nak ya? Oke, tapi didahului dulu dengan tahap apa? Ya. Nah, sekarang pada tahap-tahapnya tadi ada tahap profase. Apa peristiwa yang terjadi pada tahap profase? Siapa yang bisa? Ya, Membran nukleus terdegradasi atau menghilang. ya, membran nukleus terdegradasi atau menghilang ya. Di situ juga ada benang-benang kromatinnya itu menebal dan memendek ya, membentuk apa? Kromosom. Oke. Yang kedua kita masuk ke tahap metafase. Ya, silakan. Kromosom berjajar pada bidang ekuator. Ya, kromosom berjajar pada satu bidang, yaitu bidang ekuator. Yang ketiga, tahap anafase. Kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Iya, kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Tahap yang terakhir, tahap telofase. Kromosom berubah menjadi benang kromatin. Iya, di situ kromosomnya berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Ya, kemudian mulai lagi terbentuk nukleusnya ya. Nukleusnya sudah mulai. Kemudian ada pembelahan sitokinesis ya. Nah, di situ pembelahan sitoplasma. Oke, ya sudah bagus sekali. Tadi juga ya. Jadi yang kedua, tujuan pembelajaran kita, peserta didik menyajikan data hasil pengamatan pembelahan mitosis pada sel tumbuhan dengan benar. Tadi sudah menyajikan data ya nak ya? Nah, sudah menyajikan data, sudah menggambar ya. Berarti sudah terlaksana tujuan kita ini ya nak ya? Oke. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengkomunikasikan data hasil pengamatan pembelahan mitosis pada sel tumbuhan dengan benar. Anakku sudah tadi mengkomunikasikannya? Sudah presentasi ya?
Tolong hasil karyanya tadi kita kumpul di depan nak, ya. Hasil karyanya kita kumpul di depan. Silakan sekarang nak sama LKPD-nya tadi kita kumpul ke depan yang sudah diisi. Ya taruh di sana, di depan sana. Pada awal juga persepsinya juga sudah bagus, kemudian anakku juga sudah menjawab pertanyaannya ibu, ya. Menonton videonya tadi sudah ada banyak yang kita amati permasalahannya, juga sudah ada yang tanya jawab di situ, sudah bagus sekali, ya. Semangatnya anakku juga sudah bagus sekali. Kemudian pada presentasinya tadi juga sudah bagus, sudah ada yang mau untuk menjelaskan ya tahap-tahap dari pembelahan mitosis, ada juga yang menanggapi, ada juga yang bertanya. Oke? Iya, senang belajar ini? Nah, sekarang ibu ada latihan soal ya nak ya. Oke, sekarang bersiap untuk ibu bagikan soal latihannya ya nak ya. Kita kerjakan dengan baik ya. Silakan langsung dikerja nak. Ya, bagaimana nak? Sudah selesai? Ya, silakan coba Arwan dengan Matriam mengumpulkan dulu nak. Bantu ibu mengumpulkan pekerjaannya teman tak dari pembelahan sel ya. Ya, jadi tadi kita sudah melakukan mengerjakan latihan tugas ya nak ya. Latihan soal sudah kita kerjakan. Ibu mau konfirmasikan pada pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian ya tentang pembelahan sel ya. Jadi kita baca bukunya ya. Oke, tetap jaga kesehatan ya nak ya. Ingat protokol kesehatan karena kita ini masih dalam masa pandemi. Oke, bagus semua, ibu senang sekali praktikum kita hari ini berjalan lancar ya. Terima kasih. Belum kita pulang ya, ketua kelas silakan pimpin doa dulu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.